Sapaan Gembala, Kamis 30 April tahun 2020. Tema kita Hamba Allah. Diambil dari Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, biasanya kalau seorang memperkenalkan diri kepada orang lain ataupun diperkenalkan kepada orang, maka ada hal-hal yang dikatakan sebuah kebanggaan yang mengikutinya. Misalnya, ini adalah David, dia adalah seorang manajer dan sebagainya. Nah, sangat jarang biasanya orang memperkenalkan diri dengan nih saya loh bekas narapidana dan sebagainya. Segala sesuatu hal yang berhubungan dengan buruk biasanya jarang, bukan berarti tidak ada, jarang ya. Nah, gelar jabatan atau posisi adalah suatu kebanggaan dan menjadi sebuah kebanggaan terkhususnya dalam status sosial di masyarakat. Akan tapi kalau kita membaca di dalam Yakobus, ada perbedaan gitu ya. Jadi pada saat Yakobus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus, dia memperkenalkan diri sebagai seorang budak belian. Karena kita tahu bahwa kalau dalam bahasa aslinya hamba itu ada doulos. Nah, hamba itu sebenarnya memperhalus, tapi kalau artinya itu sebenarnya adalah budak. Nah, konsep hamba Tuhan Yesus Kristus ini di dalam Yakobus berbeda dengan Paulus. Karena Paulus menggambarkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus, tetapi hamba yang terhormat, dikuduskan, dan dipilih dan diangkat untuk mengabarkan Injil. Ini berbeda dengan Yakobus. Yakobus menggambarkan dirinya bahwa dirinya tidak berguna dan dia hanyalah seorang budak. Nah, bagaimana sih sikap seorang budak di hadapan Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang pertama ketaatan mutlak. Yakobus menggambarkan bahwa dirinya harus taat. Seorang budak harus benar-benar mengikuti perintah tuannya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kesetiaan mutlak. Yakobus menggambarkan bahwa seorang budak haruslah berusaha untuk menyenangkan hati seorang tuannya dengan cara meninggalkan atau menekan rancangannya sendiri. Yang ketiga, Yakobus menggambarkan bahwa dirinya budak. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa dia membutuhkan tuannya untuk hidup. Nah, sebagai pengikut Allah, kita haruslah sadar diri bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan keempat, letak kebanggaan dan kehormatan kita adalah seharusnya pada saat kita menjadi budak Allah. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, yang dimuliakan, yang dibanggakan, yang ditinggikan bukannya kita, melainkan untuk kemuliaan Sang Tuhan. Oleh karena itu, kita belajar dari Yakobus bagaimana kita bisa menjadi budaknya Tuhan adalah pada saat kita melihat sikap-sikap seorang budak yang taat, yang setia, yang membanggakan tuannya, yang harus hidup dari tuannya. Oleh karena itu, biarlah dalam kehidupan kita selalu menjadi seorang hamba yang merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan tetap berpegang kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Stay at home. Physical distancing, ini bukan liburan.